Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Sejahtera. Perkenalkan, nama saya Azria Trenggreni. Di sini saya ingin mempresentasikan proposal bisnis saya. Yang pertama ada profil. Nama usaha saya adalah Sweetus, bidang usaha kuliner, beralamat di Jalan Swadaya Ujung, Cipayung, Ciputat, Kota Tangerang Selatan, Banten. Nomor telepon 08954 1056 4608 dan Instagram dengan nama sweetus.id. Alasan saya membuka usaha ini adalah karena peluang bisnis kuliner di tahun 2024 ini masih sangat besar karena makanan adalah kebutuhan pokok masyarakat, ditambah sekarang ini masyarakat sangat menyukai dessert manis. Dan alasan saya membuat puding karamel sebagai produk utama saya adalah karena pembuatannya mudah dan bahan-bahannya pun sangat terjangkau ya harganya. Lalu ada tujuan. Yang pertama ada memenuhi kebutuhan konsumen akan makanan penutup yang lezat dan menarik. Lalu yang kedua, memperluas jangkauan pasar puding karamel ke lebih banyak toko dan wilayah. Lalu yang ketiga, menjadi pilihan favorit konsumen ketika mencari hidangan penutup. Dan yang terakhir, membangun reputasi yang kuat. Lalu ada analisis SWOT. Yang pertama ada strength atau kekuatan. Puding karamel kami memiliki tekstur yang sangat lembut ditambah dengan rasa manis yang disukai oleh berbagai kalangan. Bahan-bahan yang digunakan membuat puding karamel juga sangat mudah untuk didapat dan harganya pun cenderung terjangkau. Lalu yang kedua ada weakness atau kelemahan. Rasa puding karamel yang umum mungkin terasa membosankan bagi sebagian konsumen. Tekstur puding yang sangat kenyal membuat puding mudah rusak. Persaingan pada bisnis ini juga tergolong kompetitif sehingga sedikit sulit bagi para pemain baru. Lalu ada opportunities atau peluang. Kesibukan masyarakat saat ini terus meningkat sehingga membuka peluang bagi usaha puding karamel. Pengembangan varian rasa baru untuk menarik minat konsumen juga akan selalu kami lakukan. Lalu yang terakhir ada threats atau ancaman. Usaha puding karamel memiliki beberapa pesaing. Salah satu pesaing kuat pada usaha ini adalah Puyo. Harga bahan baku juga dapat mempengaruhi biaya produksi sehingga dapat mempengaruhi harga produknya tadinya murah menjadi mahal. Lalu ada analisis 7P. Yang pertama ada harga atau price. Kami menawarkan harga 6.000 per pieces ya, sehingga semua kalangan bisa menjangkaunya, bisa menikmatinya. Kami juga menawarkan promo setiap hari Jumat, beli 2 gratis 1 bagi semua orang. Lalu ada place atau tempat. Tempat yang kami gunakan untuk usaha ini adalah rumah saya sendiri selaku owner, sehingga akan memperirit biaya produksi ya. Lalu ada people atau orang. Usaha ini dikelola oleh satu orang yaitu owner. Owner juga melakukan proses pemasaran dan proses penjualan. Ada produk. Produk utama kami, Sweetos, seperti yang tadi saya bilang adalah puding karamel yang terbuat dari susu murni, susu segar ya, ditambah dengan saus karamel di atasnya. Lalu juga ada remahan biskuit regal. Kami juga menggunakan cup berukuran 100 ml. Produk puding karamel kami juga mampu bertahan 3 hari di lemari pendingin. Lalu ada promosi. Kami melakukan promosi di media sosial seperti Instagram, Facebook, TikTok, dan lain-lain. Selain itu, untuk offline-nya kami juga akan hadir di bazar dan event kuliner. Lalu ada proses. Untuk proses pembelian, konsumen bisa membeli produk melalui link di bio Instagram. Link tersebut akan mengarahkan konsumen ke WhatsApp perusahaan. Untuk pembelian saat ini hanya dilakukan melalui sistem PO saja untuk wilayah terdekat saja. Lalu ada bukti fisik atau physical evidence. Bukti fisik dapat kalian lihat pada gambar di samping. Gambar di samping adalah gambaran umum tentang produk kami. Selanjutnya ada diferensiasi. Puding karamel kami menawarkan harga yang terjangkau dibanding puding karamel lainnya. Biasanya puding karamel itu memiliki tekstur yang sedikit lebih padat, tetapi puding karamel kami teksturnya itu ringan dan selembut sutra ya. Sehingga saat dimakan tidak perlu effort untuk ngunyah gitu. Lalu ada target. Sebenarnya target kami ini semua orang, tetapi jika dibahas lebih spesifik, target utama kami adalah anak-anak, pencinta dessert, dan juga orang-orang kantoran dan juga remaja ya. Lalu ada bagian keuangan. Pada bagian keuangan yang pertama ada aset tetap dengan total Rp18.000, lalu ada biaya variabel produksi dengan total Rp200.000, lalu ada biaya lain-lain dengan total Rp200.000. Lalu juga ada biaya kemasan dengan total Rp115.500. Sehingga
di bawahnya, sehingga seluruh total keseluruhannya dari biaya bahan baku, biaya kemasan, biaya lain-lain kecuali aset tetap ya. Aset tetap tidak dihitung. Jadi biaya bahan baku, biaya kemasan, dan biaya lain-lain hasilnya Rp515.500. Lalu di sini ada keuntungan yang diharapkan. Saya menginginkan keuntungan sebesar 60%. Jadi jumlahnya Rp309.300. Lalu ada jumlah harga jual. Jumlah harga jual yaitu dari HPP ditambah keuntungan yang diharapkan. Jadi dihasilkan jumlah harga jualnya Rp824.800. Jumlah produk diproduksi. Dalam sebulan kita memproduksi 140 cup puding sehingga harga jualnya itu Rp824.000 dibagi 140 produk. Maka dihasilkan harga jual per produk Rp5.834. Maka harga jualnya kami genapkan menjadi Rp6.000. Kalau tadi pendapatan selama 1 bulan, maka di sini adalah pendapatan selama 1 tahunnya. Pendapatan selama 1 tahun ada Rp10.080.000, lalu juga ada laba kotor dengan hasil Rp3.894.000. Lalu ada BEP produksi puding karamel. Dengan rumus biaya produksi dibagi harga jual. Biaya produksinya Rp6.186.000 dan harga jualnya Rp72.000. Harga jual itu dapat dari harga per produk dikali 12 bulan. Sama dengan hasilnya 86. Jadi pemasaran puding karamel akan mencapai titik impas pada saat produksi ke-86. Lalu selanjutnya ada PBB atau payback period dengan rumus initial investment dibagi net profit. Initial investment, saya menaruh modal pada usaha ini sekitar Rp550.000 itu selama 1 bulan. Lalu dibagi net profitnya Rp3.894.000. Hasilnya sama dengan 0,14. Jadi dana PBP akan tercapai dalam waktu kurang dari 1 tahun. Lalu ada NVP atau Net Present Value. Yang pertama dengan rumus pendapatan 1 tahun dikurang pengeluaran 1 tahun. Pendapatan 1 tahunnya tuh tadi Rp10.080.000 dikurang pengeluaran 1 tahun Rp6.186.000. Maka didapatkan hasil Rp3.894.000. Lalu ada analisis kelayakan bisnis. Analisis kelayakan bisnis ini sama dengan pendapatan 1 tahun dibagi modal. Pendapatan 1 tahunnya tadi Rp10.080.000 dan modalnya itu Rp6.600.000. 6 juta itu didapat dari modal per tahunnya. Jadi sama dengan hasilnya adalah 1,52. Jadi berdasarkan hasil di atas dapat disimpulkan bahwa bisnis saya dapat menghasilkan keuntungan dan layak untuk dijalankan. Lalu ada proyeksi permintaan dan penawaran. Tabel di atas merupakan perkiraan Sweetus menghasilkan dan mengembangkan konsumen setiap tahunnya. Jadi setiap tahunnya kami akan terus mengembangkan dan juga menambah konsumen-konsumen baru yang akan menikmati produk kami. Demikianlah presentasi proposal bisnis plan saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.